Aduh, 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 aduh. Maaf banget nih, bener-bener pada asik-asik dengerin Pak Ahok, tiba-tiba mati lagi. Aduh, bener-bener. So sorry guys, this is so bad. I don't even know why. I'm so sorry ya guys that this is happening again and again. Pak Basuki Utama, maaf banget nih Pak. Pak bisa dengerin, maaf ya Pak. Ya, saya nggak tahu kenapa jadi terus-menerus. Salahnya kamu ngundang saya, itu aja masalahnya. Nggak ada salah. Berarti Bapak bilang ada pilihan saya yang mau kok Pak. Sorry Pak, Dia, oke terus continue dia lagi. saya Continue katakan Pak, sorry. Go ahead. yang penting waktu kita mengeksekusi ini melanggar 10 hukum Allah nggak? Arti itu kita menghormati orang tua kita nggak? Misalnya yang kelima gitu. Yang keenam kita membunuh orang nggak? Kita berzina nggak? Terus ya ini kan prinsip gitu ya. Kita mencuri nggak? Kita bersaksi dusta nggak? Terus kita menginginkan sesuatu yang bukan hak kita nggak? Nah kalau itu semua dipenuhin, artinya saya benar. Itu patokan saya. Oke. Nah itu cara saya membuat keputusan. Makanya saya katakan ketika kita hadapi segala sesuatu, saya tahu ini adalah ujian naik tingkat. Makanya saya mulai mencari. Yang kedua adalah bersyukur. Saya mulai bersyukur. Waduh, ini benar-benar yang ditulis Charlie Chaplin nih. Yang bilang ada 6 dokter terbaik di dunia. 1, sinar matahari. 2, istirahat cukup. 3, olahraga teratur. 4, kita diet gitu ya. 5, kita misalnya punya waktu meditasi. Yang ke-6, kita punya sahabat-sahabat yang dipercaya. Wah, saya punya di dalam itu. Jadi waktu kamu di dalam, kamu bisa tahu siapa yang baik sama kamu, siapa yang enggak. Benar itu benar sekali Pak. Benar Pak. Jadi Benar waktu sekali. kita lagi susah itulah kita bisa tahu nih siapa yang baik, siapa enggak. Yes. Kalau kita lagi di Setuju puncak banget. top, ya orang ya semua juga mau deket. Semua baik. Tapi Benar kalau Pak. kamu ada Setuju banget. masalah, orang belum tentu baik lagi sama kamu gitu loh. Nah, saya pikir Oke. itu sesuatu yang, ya sekali lagi kalau saya hadapin masalah, persoalan, gunakanlah perspektifnya Allah. Bahwa itu semua bukan menjatuhkan kamu, tapi untuk mempromosikan kamu. Nah, Itu tingkat. bukan menarik kamu mundur daripada suatu eternal chosen, destiny kamu, tapi itu justru mendorong kamu ke destiny kamu. Saya kira seperti itu sih yang dialami. No, I really think that's a good advice sih Pak. I mean, saya pernah baca juga mengenai hal itu ya, bahwa ini adalah apa, kita harus grow outside of the comfort zone ya Pak ya. Untuk Iya. Bapak sendiri dan COVID ini Pak, apakah blessing yang ada terima dari COVID ini sekarang ini? Untuk Bapak pribadi ya? Iya, buat saya pribadi, COVID ini kita nggak bisa hindari. Mungkin satu hari semua orang akan terkena. Kalau kita terus, ya kita punya pembantu, kita punya sopir, kita punya satpam, kita punya pengawal, kan tentu akan pulang. Tentu kita berdoa ya. Kita tentu harus jaga-jaga, tetap namanya distancing, COVID untuk protokol semua dijalankan, cuci tangan, segala macam. Tapi juga jangan membuat kita jadi paranoid. Saya khawatir ketakutan justru melemahkan daya tahan tubuh kita sebetulnya. Jadi lebih baik kita olahraga teratur, makan yang baik gitu ya, yang selama masih oke gitu. Jadi sebenarnya akhirnya setelah saya pengalaman di dalam, semua berbalik ke soal mindset. Semua tuh pikiran. Jadi kamu kena tahanan ke luar negeri pun, cekal ke luar negeri, kamu bisa stres. Atau tahanan kota kamu bisa stres. Tahanan rumah kamu juga bisa stres. Tahanan berapa besar kamu bisa stres. Akhirnya semua ini di pikiran. Nah, ketika kamu baca buku, kamu menaruh ada damai sejahtera yang kamu pikirkan, kamu tahu ini semua akan lewat, kita akan selalu diajarin kan, segelap-gelapnya malam, begitu subuh kan matahari akan keluar. Malam itu akan hilang. Jadi, kamu begitu hebat pun, nggak akan lama juga kok hebatnya kamu kok. Manusia akan lewat juga. Sesenang apapun kamu hari itu, akan lewat juga hari itu. Sesusah apapun hari ini, kamu akan lewat juga. Jadi biarlah kesusahan sehari cukup sehari. Jangan tambahin kesusahan lusa, besok-besok kamu tambah 1. Ya pusing kamu. Kesusahan sehari cukup sehari lah. Nggak usah kita tambahkan. Nikmati hari ini. Dulu sebelum saya masuk tahanan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Karena saya maunya cepat. Saya pikiran sesuatu, apalagi pikiran sesuatu yang nggak bisa saya kerjakan, itu galau. Pasti langsung galau, nggak enak. Nah, makanya saya bilang, setelah saya mengalami tahanan seperti itu,
Saya bersyukur banget. Saya mulai belajar. Besok kita nggak tahu. Yang pasti kemarin sudah lewat, toh. Besok kan nggak jelas. Kita cuma percaya Ya. Tuhan akan tolong. Hari ini saya nikmatin. Dulu saya nggak bisa tuh duduk tenang, makan, diem. Nggak bisa. Nah sekarang saya keluar dari tahanan, saya bisa lari, bisa 1 jam. Oh saya nikmatin aja tuh. Liatin pohon, dengar suara burung, ada matahari. Saya nikmatin aja. Saya bisa duduk sambil lari, saya nikmatin. Nggak berasa udah 1 jam gitu ya. Terus, Ya, ya. jadi kita semua di pikiran. Bisa diam. Benar. Karena kamu diam juga, Anda mandi, semua berenang juga, semua sama aja. Ini soal pikiran sebetulnya. Benar. Nah, sambil makan juga saya bisa nikmatin. Ada teman ngomong juga saya bisa nikmatin, dengerin. Kalau dulu nggak bisa, saya skip. Saya pasti loncat. Jadi misalnya saya ngomong sama kamu nih, aku pikirin nanti rapat apa, Pak. Terus mau ngapain? Nah sekarang saya nggak mau. Ya sudah. Lagi acara sama Grace, ya kita ngomong. Masih Grace ngobrol. Toh nanti juga urusan nanti gitu loh. Kamu tahu hari ini juga, kita belajar sekarang juga nggak ada guna juga kan. Nggak akan ada efek juga. Ya udah nanti aja. Gitu. Saya setuju Pak. Saya merasa itu kalau kita di penjara kita punya mind itu yang paling bahaya sih Pak. Jadi Bapak tadi bilang benar, kita mau keluar negeri liburan, kalau our mind tetap di penjara, kayaknya susah keluar daripada penjara tersebut ya Pak ya. Jadi it's all about the mind, benar banget, setuju banget tuh Pak. Ya sama kayak waktu itu kan saya pernah ngalamin udah keluar, kan diminta keluar negeri lah ya, supaya pemilu Pilpres tidak ada di sini. Itu langsung kayak saya di penjara dibuang. Karena nggak boleh pulang. Wah, stres rasanya. Langsung stres. Tapi begitu kita berpikir, iya ya bersyukur banget ya. Kapan lagi kau bisa jalan-jalan belum ada kerjaan? Nah, kita jadi akhirnya berbalik lagi kan gitu kan. Ya udah kita nikmatin aja udah. Sama ibarat inilah. Orang kadang-kadang juga lucu kan. Misalnya ada orang mau kasih kamu tinggal di rumah seumur hidup. Nggak perlu sewa. Rumah bagus. Kamu happy dong. Tapi kalau kamu berpikir, kok gue nggak punya rumah kayak gitu ya? Kamu stres. Benar. Ya kan? Kamu langsung stres. Karena kamu menginginkan sesuatu yang kamu nggak mampu kan? Coba kalau kamu nikmatin. Ya udah nikmatin aja. Orang tuh suka susah begitu saya pikir. Kita banyak menginginkan sesuatu yang nggak bisa kita dapatin. Akhirnya kita jadi agak stres. Kamu udah punya juga biasa-biasa aja. Kayak mobil apa segala macam gitu ya. Sampai satu tahap kamu udah punya mobil itu, kamu juga nggak ada waktu juga. Benar. Setuju banget, Orang Pak. itu terlalu banyak keinginan yang bukan dia butuhkan gitu. Sama kayak pakaian lah gitu kan. Kan kita ada COVID kan kita bersyukur ngalamin. Kita nggak ada lagi merasa kok gue mesti beli pakaian baru atau apa, kadang-kadang kita ya sesuatu berbeda gitu ya. Terus kita nggak merasa kok gue nggak bisa keluar negeri ya. Orang keluar negeri jalan-jalan ya. Sekarang kita bisa bilang gini, bukan kita jahat ya. Orang kaya juga sama nasibnya sama gua, nggak bisa keluar juga. Ya kan gitu kan. Jadi kita banyak yang bisa kita syukuri hidup ini gitu loh. Itu yang saya selalu belajar. Yeah. This is very good ya guys ya. I think Bapak Pak Ahok ternyata Pak Basuki ternyata orangnya very motivational sekali ya. This no seriously Pak, ini benar-benar helpful I think to a lot of people ya. Sometimes we don't know that we should be thankful. And our mind actually is all the one yang bikin kita jadi rusak ya Pak ya, benar ya. Yeah. Nah Pak, ini pertanyaan saya Pak. Bapak tuh kan suka di attack nih untuk pribadi Anda, ya kan, dan juga untuk Anda punya pasti government, politik dan segala macam. Buat Anda, mana lebih susah Pak diterima? Yang pribadi Anda atau masalah pekerjaan Anda Pak? Sebetulnya sih saya biasa aja sih sebetulnya sih, sama aja semua sih. Oh iya? Jujur aja. Maksudnya Pak kalau di attack itu nggak efek Pak? Dan aku suka baca kalau ada waktu. Aku pengen demen tuh orang caci maki saya, gue baca. Jadi aku pengen tahu. Jadi biasanya itu kita suruh staff saya, tolong dicek. Itu yang caci maki saya, yang fitnah saya itu berapa orang ya? Itu IP address-nya sama nggak ya? Benar nih Pak. Ini robot benar, Pak. Iya, ini robot apa bukan ya? Aku suka cek. Wow. Jadi saya bisa tahu. Nah selama yang lebih banyak yang positif dukung, kita nggak bisa maksa semua orang suka sama kamu kan. Setuju. Kita nggak bisa maksa semua orang harus baik sama kamu. Orang kan itu human ya, human nature, orang selalu untuk bela diri dia bisa attack kamu juga.
Karena kalau tidak attack kamu, tidak karakter assassin kamu kan kelihatan terlalu hebat. Jadi sebetulnya saya kira ya, kalau orangnya pikiran jernih, saya selalu katakan begini, yang paling penting kan karakter teruji gitu loh. Ketika kamu ketemu orang ngomong, bicara, orang bisa tahu kok kamu berubah atau enggak kok. Karakter tuh nggak bisa dibentuk 1-2 hari. Dan kamu juga nggak bisa membunuh karakter seseorang dengan fitnah gitu loh. Kebenaran pasti muncul gitu. Ngapain kita pusingin? Lagi pun kalau yang paling demen tuh nggak, kalau ada menyerang-nyerang gitu kan, yang bela kita juga banyak kan, wah seru tuh, rame komentar itu nggak. Aku ya demen aja kalau ada waktu aku baca. Bapak jadi penontonnya aja ya Pak ya. Iya, jadi lucu juga tuh Mbak. Yang Oke, tapi gini Pak, ini kan gitu loh. Tapi gini Pak, itu kan Anda kan mungkin seorang yang mungkin kuat mentalnya ya Pak ya. Bagaimana kalau mereka ngomong tentang keluarga Anda, anak-anak Anda dan segala macam, bagaimana Anda respon? Atau gimana cara Anda mengajak anak-anak Anda, gimana untuk biar cuekin hal-hal tersebut, gimana Pak? Kalau Niko, Natania, Daud, cuek loh. Itu ya? Untung Yosafat belum bisa baca. Jadi gini Pak, Bapak jadi karakternya sebetulnya apa atau karena dia pelatihan ya? Jadi Bapak tuh udah mulai pakai kebal lah orang gitu-gitu ya udah kebal aja nggak setelah di apa regard begitu, bener ya Pak ya? Bukan kebal saudara. Saya selalu percaya kalau orang memfitnah kita, jelek-jelekin kita, satu hari dia akan dipermalukan. Kita percaya hidup ini ada satu kuasa ilahi, ada God's divine control sebetulnya. Jadi kita jadi orang juga nggak bisa terlalu jahat. Itu pasti ada sesuatu yang ada istilahnya, kalau orang Tiongkok kuno dulu, langit akan menghukum gitu loh. Oke. Nah tentu ada beberapa hal. Biasa tuh saya gini tau nggak? Orang ngomong terlaluan, saya pikir oh ini udah terlalu ngaco nih. Misalnya saya berpikir ya, misalnya Yosafat dibilang anak haram. Oh, saya menikah sama ibunya resmi kok. Diberkati pendeta kok. Orang menuduh dia pelakor gitu ya. Ya harusnya bagaimana pelakor? Saya yang memutuskan kok. Nah, makanya ketika sosmed udah begitu ramai, saya juga nggak perlu somasi. Saya biasa tuh, saya declare lah. Saya rekam video, saya bicara baik-baik, saya sampaikan bahwa istri saya bukan pelakor, anak saya bukan anak haram, ini putusan saya. Dan biasanya orang yang memang sifatnya jahat itu, dia akan terus menyerang. Dia akan pakai di mana-mana. Lalu biasanya saya kedua kali, saya akan 2-3 kesempatan saya akan pakai untuk ya declare, untuk membenarkan. Prinsip saya kan transparan dan menyatakan kebenaran gitu loh. Nah, saya selalu katakan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan perikemanusiaan. Tentu orang mengatakan, kamu bela diri lah. Ya, itu kan hak Anda mengatakan saya bela diri ya. Tapi saya harus declare gitu. Nah, setelah kejadian itu masih terus ngomong, biasa saya mulai baca tuh komentar-komentarnya gitu ya. Kan udah ada pihak lain yang menyangga gitu ya. Dia bilang jangan nyerang anak bayi dong. Masa Yosafat yang diserang? Terus misalnya yang nulis bisa ngomong gini, ada masalah lu sama lu. Nah, orang model seperti itu, saya sudah tahu, ini orang sudah pasti kita kasih pelajaran. Nah, ketika saya mulai menyatakan lagi, saya respon langsung di IG-nya gitu. Saya respon dengan akun saya. Saya respon, saya jelaskan seperti itu. Nah, kalau orang yang memang udah nantang, dia akan makin senang kan dapat respon dari saya kan. Benar. Nah, begitu dapat respon dari saya udah ingetin orang lain, dia bilang hati-hati loh proses hukum. Coba aja. Nah, kalau kamu bilang coba aja, kenapa saya perlu lakukan? Saya saja berani kamu gitukan. Apalagi orang miskin. Karena saya pengalaman waktu kecil di kampung saya, kadang-kadang kan kita kan suka sekali, orang tuh suka gosip, fitnah orang tau gak? Si inilah sama inilah. Termasuk tante saya dulu. Tante saya tuh kebetulan om saya tuh agak bangkrut gitu ya. Tante satu itu bangkrut. Jadi dia relatif agak susah. Tapi kan saya punya tante yang agak kaya. Badannya sama kira-kira gitu loh.
Jadi pakaian tante saya satu itu suka kasih ke tante saya yang ini. Hmm. Itu orang gosipnya apa tau nggak? Ini ada affair nih sama orang baru bisa beli baju itu bagus. Affairnya sama si A, si B, tetangga, Iya, iya. teman suaminya apa gitu loh. Lalu ada orang ngomong, jangan ngomong begitulah. Ada pedagang lain. Terus yang si orang mampu, merasa kaya, berkuasa gitu kan, dia merasa ada uang, dia pasti ngomong gini, saya berhak mau ngomong siapapun. Hmm. Siapa berani ganggu saya? Nah, kayak model begitu, saya paksa ngancem dia. Saya langsung bilang dia, kalau gitu kita buktikan di pengadilan. Siapa yang lebih jago? Kamu atau saya? Dan untung selama ini di Belitung mereka digituin langsung nggak berani Ciut. gitu. Nah, ini Iya, yang iya. banyak sekali orang-orang miskin. Mereka berterima kasih sama ibu saya dari Belitung. Aduh, untung lu Ahok lu. Kalau nggak ada Ahok mati kita. Kita diomongin, nenggakin kepala pun nggak berani depan dia. Ini ngomongin sampai begitu hancur, udah sampai kayak kotoran, ngangkat kepala pun kita nggak berani lihat dia. Karena tahu dia ada uang, ada kuasa. Dia pikir segalanya bisa dibeli. Nah, kalau udah ketemu tipe model begitu, nah saya punya kelemahan di situ, teman. Kalau kamu nggak benar, pasti saya hajar. Bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan orang lain. Supaya dia bisa stop. Pasti sebelum kasus saya dia udah sering gituin orang, tau nggak? Baru bisa berani, tau nggak? Dan istilahnya kalau orang lain yang pernah digituin, kamu itu tahu pasti ngomong gini, waduh bersyukur banget kena batu lo sekarang ketemu Ahok lo. Nah, kalau saya sih, saya cuek aja. Lu mau ngomong apapun, aku cuek-cuek aja. Kenapa tuh nggak? Kita kalau makin orang ngomongin kita ya, itu bapak saya ngajarin. Kalau orang pengen kamu mati pun berdiri tegak. Supaya dia kira kamu nggak mati, dia stres setengah mati katanya. Jadi saya paling seneng tuh. Jadi kalau orang nyerang saya gitu ya, nyerang saya, ngancam saya gitu ya, udah ngancam macam-macam, aku senyum-senyum gitu aja, aku seneng tuh. Yang ngancam paling kesel dia. Paling kesel. Di politik kan, dulu kan bilang, anjing lu, di dalam rapat Mendagri lu. Saya diteriakin oknum DPRD, anjing lu, Hok. Aku bilang, memang aku anjing, jaga duit orang DKI. Waduh, pusing deh. Tambah kesel, tambah keki itu kali. Aku gitu demen banget. Sama kayak itu kan, kayak dulu ada demo berjilid-jilid, kan saya mau diungsikan naik helikopter kan. Enggak, aku gak mau pergi. Kamu mau ngapain? Tidur. Ngapain pusing? Kita tidur enak aja. Tuh kalau mau sampai depan rumah kan mesti lewatin pagar berapa perumahan berapa kali. Kalau kaca kita pecah nggak mungkin kita nggak bangun dong. Kalau udah sampai nyerang dalam rumah baru urusan kedua dong. Ngapain kita pikirin? Kalau kamu pikirin dia nyerang dalam rumah, kamu nggak tidur-tidur loh. Mendingan buat tidur, enak-enak. Dia aja demo setengah mati. Lu kalau datang ke rumah lain cerita. Ya, kalau masuk dalam rumah saya beda cerita, saya bilang gitu loh. Oke, Pak, gini Pak, masalah tadi yang Bapak ngomong ya, kan banyak orang kritik Anda, kan Anda bilang ya, terutama dari pihak Kristen, surprisingly, ya kan, banyak orang bilang, Pak Ahok ini, Pak Ahok, sorry, Pak Ahok ya Pak ya, Pak Basuki ini, Pak BTP ini cuma pakai ambil ayat yang pentingin dia sendiri, membenarkan dia, tapi dia bukan Kristen tulen lah, orang Kristen kayak begini dan segala macam, pasti Bapak udah sering dengar lah kritik-kritik tersebut. Gimana respon Anda, Pak, kepada sesama orang Kristen loh, Pak? Seiman dengan kita semua, dari Pak. yang paling dulu ya. Waktu saya calon gubernur di Babel, lucu banget. Dulu kan ada partai-partai Kristen tuh. Yang katanya itu dari surga punya, nggak jelas lah. Jadi ada pengurusnya bilang gini sama saya. Dia bilang, gini Pak Ahok, kita harus kumpulkan seluruh pendeta untuk meyakinkan jemaatnya untuk memilih kamu. Saya bilang, saya nggak mau. Dia bilang, partai kami bisa dapat suara kan dari kantong-kantong Kristen. Justru lewat gereja-gereja. Partai yang agama lain juga dapat suara kan menjual suara di agama. Menjual di tempat ibadah. Saya bilang, saya paling benci orang dapat suara menjual agama. Karena orang itu harus dihargain berdasarkan meritokrasi. Bukan dari keyakinan agamanya. Ya. Sorry, kayaknya Pak. Kayaknya untuk ngomong agama diputusin kita nih. Ganti topik.
Saya, Aneh bener, emang aneh tapi nyata hari ini bener-bener. saya sampaikan Banyak begini, banget gangguannya dong. Halo Pak. tanda tangan surat. Ya, ya Pak. Nah, silakan. Ini kalau kita mau pakai bahasa rohani, iblis pun nggak senang, gitu loh. Kalau mau pakai Iya bahasa benar, benar. rohani, iblis pun nggak senang nih. Iya kan? Tapi udahlah, ini Iya aku benar sampai juga ngomong sih. sampai tanda tangan surat ya. Jadi ada beberapa surat belum bisa tanda tangan digital. Jadi harus sudah tanda tangan secara manual. Jadi waktu mau pilkada di Babel, dia bilang, lu masih kumpulin dong orang-orang Kristen untuk pilih kamu. Saya bilang gini, kalau jemaatmu waras, pilih orang yang jujur dan teruji, pasti pilih saya. Nggak usah saya kumpulin. Oh enggak dong, kita Kristen harus kompak. Wah, gunakan Galatia 6 ayat berapa. Kita harus membantu semua orang, terutama saudara seiman apa itu juga dipakai orang Kristen. Jadi waktu itu pendeta itu nggak ngomong kalimat itu. Dia paksa saya kumpul, saya nggak mau. Dia bilang pihak lawan aja mau sumbang gereja, kamu kok nggak mau? Saya nggak ada duit, nggak mau. Terus dia bilang, saya meragukan kekristenan saudara. Gara-gara nggak nurutin dia punya mau kan. Waktu itu aku kan belum sekolah di belum pernah sekolah Teologi. bukan di Makobrimob. Ya, belum pernah sekolah di Makobrimob gitu kan. Jadi waktu itu kita lagi makan martabak di Bangka tuh, lucu banget tuh. Aku ingat banget tuh. Mejanya meja lipat yang triplek itu tuh nggak. Ada teh, ada kopi, ada martabak. Aku udah kesel, aku pukul tuh meja. Panggil Yesus turun, saya bilang. Biar dia lihat, kamu lebih Kristen apa gue yang lebih Kristen. Waduh, syok semua. Nggak tahu bener juga. Yesus turun duluan sama dia. Nggak lama dia meninggal berapa bulan kemudian. Padahal usia lebih muda dia. Nah, sekarang juga sama. Kan saya katakan kan, kita selalu ada 3+1. Nah, saya baca firman Tuhan itu bukan acak. Kan ada orang kan gini kan, pengen ada masalah, ambil Alkitab, buka, terus tusuk. Nah, ini dia jawabannya. Lu bayangin lu lagi stres gitu, buka, Yudas gantung diri. Masa lu gantung diri? Nggak mungkin dong kalau lu lakuin kayak gitu kan. Jadi, benar. saya selalu modelnya adalah membaca Alkitab secara kronologi. Jadi secara kronologi saya baca tiap hari sesuai tanggalnya. Saya baca. Dan itu selalu dapat jawaban gitu. Apa yang harus saya lakukan. Nah, tentu saja ini masing-masing pribadi berbeda dong. Toh patokannya satu, melanggar nggak? Semua yang kita dapat melanggar 10 hukum Allah nggak? Ini mana lebih menguntungkan? Bisa kayak gitu kan? Bisa contoh ya, kalau saya nikah apa enggak? Bercerai apa enggak? Oh enggak dong. Kan saya kan punya konsep tidak ada perceraian. Enggak boleh ada perceraian. Ini saya pegang nih. Bagi saya lebih baik istri bertobat. Oh kita bersaing dong. Makanya beli rumah semua gua pakai namanya nih. Ya bersaing dong. Kan laki-laki mesti bersaing. Apalagi Ahok. Ahok kan demen kalau orang sering ikut pilkada kok. Pasti kita bertarung dong. Ya kita bersaing dong. Orang tetap aja jelekin. Alah Ahok kasih harta semua ke anak-anak. Itu kan bukan duit dia. Itu kan mertuanya yang beliin. Mertua nenek. Lu apa yang beliin duit gue yang beli? Lu kira gue siapa? Gue pengusaha juga segini-gini. Punya duit mampu lah beli rumah Pantai Mutiara. Ya, mampu lah. Tapi orang, ya namanya mulut orang kan. Orang gak peduli. Makanya gue ketawa-tawa aja. Nah, sampai ke posisi itu, nah saya tentu harus minta advice pendeta juga. Karena bisa saja kita salah. Yes. Memutuskan sesuatu. Makanya saya cerita ke pendeta yang memberkati pernikahan saya dulu. Jadi memberkati pernikahan saya kedua juga pendeta yang sama. Nah, misalnya kalau saya pribadi, kalau ditanya teman saya, lu maunya gimana? Kenapa saya tahu di dari Tuhan saya mau menikah? Kau ikutin pikiran saya, enak kan orang bilang jadi duren dong. Wah kan bebas kemana-mana. Terus teman saya ngajarin, lu kalau pacaran gampang, lu bilang sama tuh ceweknya, gak ada komitmen ya, 2 kali aja ya.
Atau kalau kita keluar negeri bareng, kalau udah landing kembali ke Soekarno-Hatta, bye-bye ya, lupa ya, nggak ada lagi urusan ya. Tapi kalau itu kan melanggar 10 hukum Allah yang satu lagi. Nah, saya bisa dekat sama cewek. Orang suka tanya sama saya tuh, kok lu kayak dekat terus menjauh sih? Nah, saya mulai pikir, ini nggak bisa terusin nih. Kalau terusin bisa masalah nih. Ini harus sesuatu. Makanya saya senang saya masuk dalam tahanan itu. Itu betul-betul saya bisa evaluasi diri. Sampai saya baca di 3 Desember. Itu pas Paulus waktu dia buta. Lalu dia dibawa terus dibaptis ulang gitu ya. Nah, saya kayak merasa dapat iluminasi. Ahok yang lama nih mesti baptis ulang. Saya harus tutup semua lembaran lama. Ini ada lembaran yang baru. Saya bukan orang yang memanfaatkan situasi. Tuhan kasih kita kesehatan, kasih uang. Artinya gitu kan. Orang kejarnya apa sih di dunia ini? Kekayaan, kesehatan, ketenaran gitu ya. Itu kan kekuasaan. Tapi kan kita kan tahu sebagai orang Kristen itu semua karena anugerah Tuhan. Kita nggak mungkin memakai itu semua dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, terus dalam evaluasi tim politik saya, Bapak kalau menikah, Bapak hancur, difitnah. Bagi saya ikutin iluminasi yang saya dapatkan gitu ya. Iluminasi firman Tuhan yang saya dapatkan itu yang saya taat. Nah, lalu orang protes, marah. Ya, sebetulnya kita susah ya, kita mau berdebat sama orang ya. Kayak mama saya pun di gereja, karena harus kita akui kalau orang-orang Tionghoa kan kadang-kadang merasa terlalu tinggi, kadang-kadang memang susah. Sedangkan saya dari kecil dilatih bapak saya itu nggak ada perbedaan suku, agama, ras. Misalnya di gereja orang bisa marahin mama saya tuh, kenapa kasih anakmu nikah sama orang Jawa? Mama saya bilang, orang Jawa salahnya apa gitu loh. Seolah-olah ada beda kasta gitu ya. Iya. Terus kalau bagi mama saya, dia bilang, kalau kamu nggak nikah, saya bisa tua, siapa yang urus kamu? Anak-anak itu cuma kita besarkan tanggung jawab. Jangan ngarap anak-anak akan ngurus kita juga. Ini kan anak dititipin Tuhan buat kita. Kalau anak-anak bisa sayang sama kita, bisa orang saya bilang, itu ya bonus saja gitu loh. Tapi lu jangan put your hope. Pressure. Itu jadi ilah loh. Jadi nanti anak jadi ilah. Jadi Tuhan yang beda. Ini melanggar 10 hukum Allah. Nah, jadi saya kira kita putuskan, orang bilang, pasti kamu bisa gampang karakterisin. Oh, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa di hadapan pendeta, saya di hadapan Tuhan, saya bisa jelaskan kenapa saya bercerai, kenapa saya nikah. Kalau pendapat orang, emang Tuhan ngomong sama kamu tentang saya? Kan enggak juga. Kadang-kadang pendeta-pendeta kita ini ampun, udah kayak dukun. Kapan Tuhan bicara sama kamu urusan saya? Urusan dia aja belum tentu beres gitu loh. Dan gawatnya lagi nih, yang orang Kristen yang kritik saya, jangan-jangan pada baca Alkitab. Saya nggak mengatakan baca Alkitab itu pasti baik ya. Saya juga tiap hari memperbaharui gitu ya. Tapi saya kira mungkin kamu nggak pernah sampai 20-30 kali baca Alkitab habis. Saya setahun habis sekali kok. Nah itu jadi kita bisa berdebat ya. Nah waktu saya tanya, saya juga ketemu pendeta Stephen Tong. Saya kira kalau untuk orang Chinese Kristen, Stephen Tong udah paling keras lah. Nah, baik kan saya kan teologi reform gitu ya. Nah, saya sampaikan. Ya, beliau mengatakan namanya lesser evil, necessary evil. Jadi kalau saya tidak dipaksa untuk terima opsi dia boleh berteman terus begitu, nggak mungkin saya masukin cerai sebetulnya. Orang bilang saya goblok. Makanya juga teman-teman saya bilang, kamu nih goblok atau cinta? Tipis nih katanya nih. Tahun-tahun. Tapi saya katakan gini lah ya. Bagi saya, kenapa harta kasih ke anak-anak, ibunya boleh tinggal sama anak-anak, bagaimanapun dia ibunya anak-anak. Bagaimanapun dia memberikan saya 3 anak yang sehat, yang baik. Ya sudah, tapi kalau anak-anak minta balik, oh no. Saya sudah putuskan Tuhan sudah seperti ini, enggak. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Nah, itu yang saya dapat di Ibrani 12. Masa 11-12. Bukan saya dapat gitu, enggak. Ini kan waktu bergumul ya. Saya sampaikan.
Jangan seperti Esau gitu. Dan saya orangnya juga firm. Kalau saya udah begging, saya udah sampaikan baik-baik. Anda terus menekan saya. Begitu saya udah putuskan, saya nggak mau mundur. Saya katakan karakter saya nggak berubah kok. Saya orangnya ya cinta-cinta, tapi saya nggak pernah mau mundur. Saya prinsip. Kalau udah enggak, ya sudah enggak. Kamu mau ngapain saya, mau apain, aku nggak peduli. Yang penting saya nggak melanggar 10 hukum Allah ya. Terus saya juga untuk ngecek secara kedagingan saya, enakan mana? Saya teman saya, aduh Hop, lu goblok banget mau nikah. Ketika saya mau nikah kan dengan tahanan kan. Kita nikah dan ikatkan diri. Bisa lepas, kenapa ikatkan diri lagi? Apalagi lu Hop, lu top. Waduh, gua rasa sih lu bisa happy-happy terus ini sama kita. Nah, bahkan ada teman yang lebih muda, perempuan nih. Wah, sayang lu cepat nikah. Kalau nggak kita bisa jalan-jalan ke Bali, kemana. Sama rombongan teman-teman gua semua. Waduh, udah kayak James Bond juga. Gua 1 cowok, 7 cewek, 10 cewek nih. Ya kan? Tapi masalahnya kalau itu, dasarnya apa? Nggak ada dasar firman Tuhannya. Kalau kamu tanya saya menikah, ya itu juga orang ribut kan. Mama saya bilang, orang bilang, Ahok udah mabuk cinta, udah kena pelet. Macam-macam gitu ya. Terus mama saya jawabnya sih baik sih. Mama saya bilang, kalau Ahok sudah mabuk, gak tanya sama Tuhannya, mungkin karena kepentingan politik, karena mabuk cinta, sudah pindah keyakinan. Ahok kan enggak. Malah Ahok kasih satu sangat garis, sangat jelas. Yuk kalau nggak bisa tahu kenapa Yesus itu Tuhan, no way, nggak nikah. Bahkan saya dapat iluminasi itu menarik ketika Abraham. Orang bilang saya mencocokkan firman Tuhan. Enggak, kan saya baca tiap hari ya. Yang pergumulan. Dan ketika Abraham minta Eliezer suruh nyarikan istri buat Ishak. Ketika ketemu Rebeka. Kan ditanya kan. Dari orang tua, boleh nggak saya bawa Rebeka? Lalu si Laban, kokonya sama bapaknya bilang begini, Petuel tanya sama anak gadis ini, dia udah dewasa, kami dukung saja. Makanya saya bilang sama waktu Mas Jarod, kalau sampai orang tuanya mengatakan gimana kalau Mas Ahok belajar dulu keyakinan kami, itu coret, berarti tandanya bukan. Atau kalau dia tanya agama masing-masing, dia kan banyak agama masing-masing, saya bilang itu juga bukan. Karena bagi saya itu istri adalah penolong. Sama-sama makan, minum dari air karang rohani yang sama. Jadi kita nggak mungkin, istri bukan sekolah tinggi kok. Istri kalau nggak punya hikmat Tuhan, nggak punya roh Tuhan, makan karang, makanan yang sama, firman Tuhan yang sama, nggak mungkin dia jadi penolong kita. Karena kita, beda frekuensinya, putusin sesuatu beda gitu. Kita menghadapi ketakutan sesuatu, kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, kamu nggak bisa jadi penolong saya. Pasti beda pendapat. Karena satu dengan perspektif duniawi, satu perspektif Tuhan. Saya kira itu sih sebetulnya. Oke, sorry Pak, ini kayaknya waktu saya udah mau habis karena di IG cuma 1 jam doang Pak. Tapi saya mau itu ya Pak, saya mau kasih tahu bahwa saya pribadi tersupply dengan pencerahan Bapak tadi ya dari awal-awal bahwa dalam segala hal itu mantra harus diubah. Kalau Anda mengenal Allah Anda siapapun itu juga, Anda benar-benar harus ikuti sesuai dengan itu ya Pak ya. Jadi gini tau nggak, kita mesti tanya sama Tuhan, kamu mesti baca firman Tuhan deh saya pikir. Nanti kamu dapatin iluminasi sendiri tau nggak. Bukan main buka ya, nanti kamu nggak dapatin iluminasi sendiri. Pasti kok, Tuhan kalau kamu cari dia, minta, pasti Tuhan bantu kamu untuk ngerti dia gitu melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itu hidup kan. Firman Tuhan itu hidup dan nyata. Yes. Nah itu jadi beri iluminasi buat kamu untuk ngerti gitu. Saya putusin segala sesuatu karena itu gitu. Dan firman Tuhan kasih tahu. Banyak lah yang kita saya tulis banyak pengalaman iluminasi gitu. Ini lagi mau diminta edit dari pendeta Reform. Supaya nggak salah secara teologi ya gitu ya. Pak, apa namanya, saya takut waktunya habis tiba-tiba Pak. Jadi sebetulnya saya ada banyak pertanyaan lagi buat Bapak nih. Biasa, mungkin proses kedua kali ini Pak. Sampai putus sendiri kok.
Biasa kalau dia bisa baik hati lagi sepi dia lewatin. Pak, tapi apa namanya, saya personally thank you loh Pak, bisa ketemu Bapak lagi, satu hal yang buat saya juga bersyukur ya. Bapak sempat saya menunjuk Bapak satu hal nih Pak. Nih dulu, pas itu saya ketemu Bapak, topi masih ada loh, Pak. Iya iya Tantangan iya. saya. Tantangan Bapak juga di sini Pak. Jadi saya benar-benar thank you for your friendship juga ya Pak selama ini ya, dan I'm really happy to see that you are happy. Dan Papa juga sudah inspirasi a lot of people ya. Tadi saya baca baik komentarnya semua pada bilang maju terus Pak, maju terus. Jadi banyak supportnya juga sih Pak ya Pak ya. Jadi semoga Bapak, istri dan semua anak-anak ya Pak ya semua sehat selalu Pak dimanapun Anda berada ya Pak ya. Sama-sama. Anak saya juga Thank you sekali lagi loh Pak. Niko sama Tania nggak bisa keluar negeri kan, tapi dia jarak jauh. Terdaftar di luar negeri tapi belajarnya masih dari Jakarta. Jadi ya banyak hal ya, yang. Pak. Iya. Tapi sorry guys, benar waktunya habis, jadi kita nggak bisa finish everything today pada perbandingan continuation-nya. Tapi Pak, thank you once again ya Pak for the time ya. God bless you Pak always. Ayo, sama-sama. Thank you everybody for watching. Thank you. Bye.